Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama saya Fadil dan kita berada di playlist baru yang namanya Tips Pemrograman. Di mana untuk playlist ini saya akan membagikan tips dan trik ya seputar pemrograman secara teknis dan juga tools-tools yang sering saya gunakan dan juga populer ya. Tujuannya apa? Selain kita menambah wawasan tentang programming, tujuan yang tidak kalah penting adalah agar produktivitas kita saat belajar pemrograman ataupun bekerja dengan programming itu semakin meningkat. Ya, langsung saja kita akan bahas untuk tips pemrograman di video pertama ini, yaitu kita akan membahas ya apa saja editor-editor yang sering digunakan untuk PostgreSQL ya, atau bisa dibilang ini ada beberapa aplikasi GUI-nya ya, aplikasi GUI dari database. Dan video ini merupakan rangkaian dari playlist yang sedang kita pelajari bersama, yaitu belajar basis data dengan PostgreSQL. Nah, cuman untuk di video ini saya akan pisahkan ke dalam tips pemrograman ya, supaya teman-teman mudah untuk mengakses video ini ya. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan materi database-nya, saya akan menyisipkan satu video yang menurut saya penting untuk teman-teman simak ya, untuk kita ketahui bersama kenapa kita perlu mengetahui editor-editor untuk PostgreSQL ya. Nah, alasan dibalik itu semua ya, biasanya kalau kita di video terakhir ya mengenai belajar database itu, kita selama ini membuat script SQL itu menggunakan PostgreSQL ya, pakai aplikasi PSQL lebih tepatnya, menggunakan aplikasi Command Line Interface ya, atau yang disingkat sebagai CLI atau CLI. Nah, di situ kita berinteraksi dengan terminal. Nah, cuma kadangkala kita bisa saja salah menuliskan sintaks SQL itu, dan kalau misalnya kita sudah berada di beberapa baris baru, ternyata kita menyadari bahwa sintaks di baris atasnya itu susah untuk kita kembalikan lagi kursornya ke atasnya. Dan itu tentu saja sebagai developer ya, dari segi developer experience ini tidak nyaman ya, tentu saja. Makanya di sini kita akan membahas cara lain selain kita menggunakan aplikasi GUI tadi, selain kita menggunakan aplikasi yang berbasis CLI, yaitu kita akan membahas beberapa aplikasi GUI-nya atau Graphical User Interface, di mana ada aplikasi yang basisnya grafis, kemudian kita tinggal menggunakannya saja ya secara mudah, visualnya juga enak untuk kita nikmati atau untuk kita gunakan ya. Langsung saja kita akan bahas ada 3 ya yang akan kita bahas nanti. Yang pertama, ini adalah bawaannya PostgreSQL saat instalasi, yaitu pgadmin. Pgadmin yang saya gunakan adalah pgadmin versi 4 ya. Yang kedua adalah dbeaver. Ya, dbeaver ini adalah aplikasi GUI database yang sekarang ini juga banyak fitur ya, kaya akan fitur walaupun ada versi berbayarnya, namun dengan versi gratisannya saja kita sudah dapat fitur-fitur ya, kaya akan fitur yang kita gunakan. Bahkan bagi saya yang ini versi gratisan saja sudah lebih dari cukup ya. Kemudian juga kita akan menggunakan Visual Studio Code. Ini lebih tepatnya kita akan menggunakan ekstensi dari Visual Studio Code khusus untuk konektivitas ke database ya. Nah, kita akan mulai menggunakan pgadmin terlebih dahulu. Oke? Langsung kita bahas ya. Nah, kalau teman-teman sudah menginstal PostgreSQL di lokal komputer ya, pasti sudah ada, ya biasanya sudah ada aplikasi bawaan, yaitu pgadmin 4 ya. Silakan teman-teman cari aplikasi pgadmin 4 ya. Kemudian tunggu beberapa saat. Nah, kebetulan sudah saya buka nih. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini. Nah, sekarang kita akan membahas ya
bagaimana kita mengkoneksikan database kita ke melalui ya aplikasi pgadmin 4 ini ya. Ini aplikasinya gratis ya, open source, dan ini ditulis menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, langsung saja kita akan lakukan koneksi. Nah, di sini kalau kita klik ini ya, opsi server ya, ini masih kosong. Nah, sekarang kita akan koneksi. Caranya, klik kanan, register server ya. Kita meregistrasikan server baru. Setelah kita klik, kita beri nama servernya. Apa saja bebas namanya. Kalau kita buat dengan my local database. Kemudian di sini hostname ya, itu harus kita spesifikkan ya. Kita ketab connection ya untuk melakukan konfigurasi koneksi ya. Teman-teman ingat kembali ya untuk konfigurasi pada saat kita instalasi PostgreSQL. Itu sudah saya sebutkan di video instalasi PostgreSQL ya. Yang terpenting teman-teman juga harus tahu nama hostnya apa. Kalau untuk lokal komputer kita biasanya kita gunakan localhost atau bisa menggunakan IP address 127.0.0.1 sama aja ya. Cuman supaya lebih familiar kita gunakan localhost. Portnya kita biarkan default 5432 kecuali pada saat instalasi teman-teman mengubah setelan portnya. Kemudian untuk maintenance database kita biarkan Postgres. Username ya teman-teman juga harus ingat karena pada saat kita instalasi database-nya super user default-nya adalah Postgres, kita biarkan Postgres ya. Kemudian juga untuk opsi-opsi lain ya, ini kita akan mengisikan langsung password database-nya atau password PostgreSQL-nya. Masukkannya password-nya ya. Setelah kita masukkan password, kita aktifkan opsi save password. Aktifkan supaya apa? Ketika kita mengakses kembali aplikasi ini, kita tidak perlu lagi diminta untuk mengisikan password terus-menerus ya. Kemudian untuk role dan service ini kita biarkan kosong ya. Setelah ini semua selesai, sudah oke, kita langsung klik save. Nah, kalau sudah, di sini sudah ditambahkan database koneksi yang baru yang namanya My Local Database. Ya, kalau kita lihat, klik kemudian klik databases. Nah, di sini sudah ada ya daftar database ya. Kalau punya saya ini ada database project saya, pekerjaan saya. Mungkin kalau di lokal teman-teman ini baru satu database yang sudah kita pelajari ya di seri belajar database yaitu sistem informasi sekolah ya. Kalau kita klik, kita tahu bahwa di video sebelumnya kita sudah belajar ya membuat tabel dan memasukkan data ke dalam tabel ya. Masih ingat tabelnya? Tabelnya adalah siswa ya. Di mana kita bisa melihat tabel? Kita ke schemas. Nah, secara otomatis juga untuk publiknya juga sudah dibuka. Kita cari di dalam schemas public, kita cari tables. Nah, di sini ada tabel siswa ya. Teman-teman bisa lihat ya struktur tabel siswa yang melalui menu columns, kemudian ada constraint, teman-teman bisa lihat nanti index dan lain-lain ya. Nah, kita bisa klik kanan di sini, klik kanan di tabel siswa, kemudian kita lihat view atau edit data, kita mau lihat semua data, kita klik all rows. Nah, maka secara otomatis ya di panel sebelah kanan ini sudah ditampilkan langsung ya data yang sudah kita insertkan ke database ya. Di tabel siswa sudah ada 5 data yang sudah kita buat pada seri belajar basis data ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menuliskan query ya atau menuliskan bahasa SQL di dalam aplikasi pgadmin. Nah, caranya mudah saja. Ini kita bisa klik kanan ya, klik kanan di database-nya. Kemudian kita cari yang
Query Tool, ya. Klik Query Tool. Nah, kemudian kita bisa menuliskan query database ya sesuai yang kita mau ya atau yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Misalnya tadi kita akan memilih atau nge-select dari tabel siswa, tapi saya butuh nama lengkapnya saja ya. Nama lengkap beserta alamat contohnya ya. Jadi saya butuhnya begini. Select bintang from tanda kutip siswa gitu ya. Oh, kalau bintang kan untuk semua kolom ya. Kalau mau 2 kolom saja ya, kita bisa sebutkan dalam tanda kutip 2 nama lengkap, kemudian koma, tanda kutip lagi alamat. Nah, kalau sudah kita kasih tanda titik koma, kemudian cara menjalankannya kita tinggal klik execute script ya atau tekan F5 juga bisa. Kita eksekusi, maka dia akan muncul seperti ini. Oke ya. Nah, itu untuk penggunaan pgadmin ya. Kalau misalkan di video-video seri belajar basis datanya nanti rilis, kalau teman-teman mau coba pakai pgadmin juga silahkan ya. Yang penting kita punya akses untuk menuliskan sintaks query atau SQL-nya. Jadi misalnya nanti kalau misalnya ada kesalahan penulisan query, ya kita bisa edit di sini langsung, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Sekarang kita akan bahas yang kedua, yaitu kita menggunakan dbeaver. Ya, cara menggunakan dbeaver, teman-teman download di dbeaver.io, ya, atau teman-teman googling dbeaver juga bisa. Nanti teman-teman klik yang download, ya, ada menu download di sini. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih ya, teman-teman mau install di sistem operasi apa? Ya, teman-teman bisa pakai Windows, bisa pakai Mac OS, bisa menggunakan Linux ya. Atau bisa kalau teman-teman masih punya IDE Eclipse ya, teman-teman bisa tambahkan sebagai plugin ya, silakan saja. Kecuali kalau teman-teman mau menggunakan dbeaver yang versi Pro atau yang berbayar, ini dengan fitur yang lebih lengkap lagi, silahkan juga teman-teman beli dan download di situ ya. Cuma bagi saya untuk yang versi community atau versi gratis ya, ini bagi saya sudah cukup gitu ya fitur-fiturnya. Setelah teman-teman download dan instalasi, baru teman-teman cari aplikasi dbeaver. Nah, setelah itu teman-teman tunggu beberapa saat sampai sudah dibuka. Nah, ini saya akan buka langsung ya aplikasi dbeaver versi 25.0.5. Nah, sekarang ya, sama seperti pgadmin, kita juga harus melakukan koneksi database ya. Caranya bagaimana? Kita arahkan ke icon yang ada tanda colokan ini ya, yaitu New Database Connection, atau bisa pakai shortcut Ctrl+Shift+M. Kemudian klik aja. Nah, di sini salah satu kelebihan dari dbeaver adalah kita bisa memilih ya DBMS apapun ya. Tidak hanya PostgreSQL, teman-teman bisa mengkoneksikan database-database driver yang lainnya seperti MariaDB, MySQL, Oracle. Kalian bisa pakai yang Apache ya, bisa gunakan Cassandra, IBM dan lain-lain ya. Nah, kalau untuk kali ini, karena kita belajar PostgreSQL, kita pilih saja PostgreSQL, teman-teman klik, setelah dipilih, baru klik Next. Nah, kemudian ada pengaturan koneksinya. Ini kita akan koneksikan ya, ini menggunakan host, localhost, ini sudah default localhost ya. Kalau teman-teman mau koneksi ke database yang teman-teman hosting, itu juga bisa ya menggunakan host ini. Cuma untuk sekarang kita gunakan localhost, kemudian portnya 5432. Kemudian untuk di bagian database ini, kita akan centang show all databases, atau teman-teman kalau mau koneksi ke satu database saja, misalnya sistem informasi sekolah, silakan ya. Tapi karena saya butuh semua database ya, karena ada database lain yang mau saya akses, teman-teman bisa klik sini. Show all databases. Setelah itu untuk di bagian authentication-nya, teman-teman
Sekali lagi ya, harus ingat username-nya Postgres, password-nya juga harus disesuaikan ketika teman-teman instalasi. Saya masukkan password, ya, sama seperti PGadmin, saya juga harus save password, ya. Karena ketika saya butuh lagi, tidak perlu lagi memasukkan password. Langsung login begitu saja, ya. Setelah itu, kalau misalnya kita mau tes koneksi untuk memastikan koneksinya berhasil, teman-teman tinggal klik test connection, ya. Kita langsung klik test connection. Nah, di sini kalau misalnya statusnya sudah berhasil terkoneksi, berarti koneksi kita sudah benar dan berhasil, ya. Kita klik OK, kemudian kita klik finish di sini. Nah, kemudian kita bisa ganti nama koneksinya, ya. Kita bisa ganti dengan cara klik kanan, kemudian rename, atau bisa tekan F2. Nah, kemudian kita ganti namanya, misalnya kalau sama seperti PGadmin tadi, saya gunakan namanya My Local Database. Klik OK. Nah, di sini sudah berganti namanya ya menjadi My Local Database. Kemudian klik aja bawah. Kemudian klik lagi yang Databases, ya. Di sini sama seperti PGadmin ya. Ini banyak database yang saya punya. Mungkin teman-teman hanya punya Postgres sama sistem informasi sekolah, ya. Nah, di sini klik sistem informasi sekolah. Kalau kita mau lihat tabel ya seperti tadi, kita klik database-nya, klik schemas, klik public, klik tables. Kemudian teman-teman bisa klik 2 kali ya. Klik 2 kali di tabelnya. Di sini muncul nih ada properti ya. Properti ini adalah atribut-atribut apa saja yang ada di tabel siswa ya. Teman-teman bisa lihat nama kolom, kemudian urutan kolomnya, kemudian tipe datanya, kemudian juga constraint-constraint-nya seperti ini apakah boleh null atau tidak ya. Teman-teman bisa lihat di sini dengan secara visual ya. Teman-teman bisa juga lihat constraint-constraint-nya, bisa lihat foreign key-nya, walaupun kita belum belajar ya untuk menambahkan foreign key di PostgreSQL. Dan beberapa atribut-atribut lain atau komponen-komponen lain yang bisa teman-teman lihat. Nah, kita juga bisa lihat data di siswa ini apa saja. Kita tinggal klik data di sini, sudah bisa langsung kelihatan datanya. Ya, ini bagus sekali ya untuk kita kalau kita mau mengembangkan aplikasi, kita mau memastikan data yang sudah masuk atau tidak, kita juga bisa menggunakan ini. Nah, sama seperti tadi, bagaimana kita bisa menuliskan sintaks SQL di aplikasi di Beaver, ya. Kita klik kanan di database-nya, di sistem informasi sekolah, saya klik kanan, kemudian kita cari yang namanya SQL Editor, kemudian kita cari, ya, pilih yang New SQL Script, ya, atau script SQL yang baru, ya. Langsung saja diklik. Nah, di sini kita bisa langsung membuat ya query dari database-nya ya. Misalnya tadi ya select kemudian nama lengkap. Ini secara otomatis berubah lagi ya menjadi huruf kecil untuk sintaks SQL-nya. Nah, nanti teman-teman cari tahu bagaimana caranya kalau supaya untuk sintaks SQL ini itu tetap sebagai huruf kapital ya. Cuma bagi saya tidak masalah kalau soal ini. Untuk nama lengkap, kemudian cari juga yang alamat. Kemudian kita bisa enter from tabel apa ya. Siswa itu titik koma ya. Cara mengeksekusinya sama seperti biasa ya, kita langsung ada di sebelah sini ada tanda icon play yaitu untuk execute SQL query. Atau teman-teman bisa gunakan shortcut Ctrl plus Enter. Diklik aja, maka output untuk tabel ini juga sudah keluar. Nah, itu cara kita menggunakan di Beaver ya. Sekarang kita akan gunakan satu cara yang terakhir, yaitu kita akan menggunakan ekstensi Visual Studio Code. Oke, langsung aja kita bahas ya. Nah, pertama teman-teman siapkan dulu folder ya, atau mungkin saya arahkan dulu bagaimana cara ngedownload Visual Studio Code ya. Jadi teman-teman akses saja code
visualstudio.com, enter. Nah, di sini teman-teman bisa ngedownload Visual Studio Code ya. Kalau saya pakai Windows, atau kalau mau menggunakan sistem operasi lain juga bisa ya. Kita ke Other Platforms. Kemudian silakan teman-teman pilih sistem operasi yang sedang teman-teman gunakan. Setelah itu install sampai selesai. Kemudian baru kita akan menyiapkan untuk folder kita menyimpan kode SQL-nya. Nah, setelah itu, sebelum kita buka Visual Studio Code, nah, saya sudah menyiapkan satu folder di mana folder ini yang akan kita gunakan terus-menerus ya di dalam seri belajar basis data ke depannya ya. Jadi di sini untuk sebagai percontohan saja, ini saya akan di folder source code ya, atau teman-teman mau menyimpan folder di desktop atau dimanapun juga bebas. Nah, di dalam folder ini kita klik kanan, buka di terminal. Nah, kemudian kita bisa, ini saya perbesar ya, kita buka di Visual Studio Code. Jadi kalau sudah teman-teman install Visual Studio Code, kita ketikkan code spasi titik, enter. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai Visual Studio Code-nya sudah berhasil terbuka, dan kita ke sidebar untuk Explorer-nya. Ya, untuk sidebar-nya saya pindahkan ke kanan ya, supaya nanti kalau kita buka tutup sidebar-nya, kode di paling pinggir kiri ini tidak bergeser-geser. Nah, setelah itu kita coba bikin salah satu file SQL-nya. Tapi sebelum itu saya perbesar ya. Ctrl+. Oke, cukup. Nah, kita klik new file. Misalnya kita buat file yang namanya coba.sql. Ingat ya, ekstensinya harus .sql. Kita enter. Nah, terus kita akan menuliskan script SQL kita ya. Ini tulisan ini abaikan karena ini memang kebetulan saya menggunakan Copilot. Harusnya ini sudah saya matikan. Iya, saya matikan dulu. Oke. Nah, kita bisa juga menuliskan script SQL di Visual Studio Code. Nah, kita belum membahas extension dulu. Nanti kita akan bahas extension ya. Nah, misalnya saya ingin menjalankan select bintang from siswa. Begini saja. Nah, sebenarnya kita bisa menjalankan file coba.sql ini menggunakan aplikasi CLI kita, yaitu PSQL ya. Gimana caranya? Nah, setelah kita save, kita kembali ke terminal. Kita ls untuk melihat list file di dalam folder tersebut untuk memastikan bahwa file ini sudah ada. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengeksekusi file coba.sql ini? Ya, caranya kita gunakan PSQL lagi, kemudian kita masuk ya sebagai username Postgres, min U besar, kemudian Postgres, kemudian kita koneksikan ke database yang mana, min D kecil, sistem informasi sekolah, kemudian kita kasih opsi min A. Min A ini artinya kita akan nge-echo atau nge-outputkan hasil eksekusi perintah di terminal ya. Setelah itu kita akan menjalankan file coba.sql. Caranya kita kasih opsi min F kecil. Min F itu artinya diikuti dengan nama file apa yang mau dieksekusi, kemudian diikuti dengan nama filenya coba.sql, enter. Kemudian masukkan password untuk user Postgres-nya. Seperti biasa kita masukkan password, enter. Nah, di sini output untuk sintaks ini, select bintang from siswa, ini sudah keluar ya, sesuai dengan harapan. Nah, bahkan kita bisa menuliskan lebih dari satu baris perintah SQL ya, seperti select, misalnya nama lengkap, koma, alamat, from siswa. Begini. Kita save. Kita coba jalankan perintah yang sama, kita tinggal tekan tanda panah atas.
kemudian enter, masukkan lagi ya password Postgres-nya. Ya, berhasil ya. Jadi PSQL akan mengeksekusi 2 baris perintah ini sesuai yang ada pada coba.sql. Cuma memang sebenarnya sampai di sini aja teman-teman sudah cukup untuk menjalankan perintah SQL yang sangat minimal menggunakan bantuan PSQL. Kemudian untuk penulisannya ya kita cukup menggunakan kode editor yang kita gunakan masing-masing ya, kode editor favorit. Bahkan sebenarnya untuk script coba.sql ini bisa kita buat di Notepad biasa pun bisa. Nah, cuman ada satu ekstensi yang mau saya bahas ya. Nah, di sini kita coba ke extension atau Ctrl Shift X. Nah, teman-teman coba cari Postgres. Nah, setelah itu teman-teman kalau belum install silakan teman-teman install ya. Ini PostgreSQL-nya banyak. Cuma saya akan pakai buatan Chris Kaufman ya. Buatan Chris Kaufman karena yang ngedownload ini banyak sekali ya, sudah 1 jutaan yang sudah ngedownload. Kalau sudah install, teman-teman bakal melihat ada satu icon baru yaitu PostgreSQL Explorer. Teman-teman tinggal klik. Nah ini ada koneksi yang sempat saya coba. Saya akan coba hapus dulu koneksinya. Kita akan buat koneksi di dalam PostgreSQL Explorer ya, sama seperti 2 tool sebelumnya. Kita tinggal klik plus di sini ya, yaitu add connection. Kemudian kita masukkan hostname ya, seperti biasa localhost. Enter. Kemudian di sini username-nya apa? Username dari PostgreSQL. Dalam hal ini kalau punya saya Postgres. Enter. Kemudian password dari PostgreSQL ya, ini passwordnya masih sama seperti yang punya saya sebelumnya. Kemudian nomor portnya 5432, biarkan enter. Nah, apakah kita akan menggunakan SSL connection? Karena localhost tidak ada SSL, maka kita gunakan standard connection. Klik aja standard connection. Nah, kemudian di sini kita akan pilih database yang mau kita koneksikan ya. Di sini kita akan memilih sistem informasi sekolah. Nah, kemudian nama tampilan database koneksinya apa? Ya, saya bikin nama tampilannya My Local Database. Ya, sama seperti tadi. Enter. Maka My Local Database-nya sudah kebuat koneksinya. Kita bisa klik. Kita bisa klik database-nya. Kita bisa klik public. Kemudian sudah ada tabel siswa. Dan kalau kita klik tabel siswa, di sini sudah ada struktur-strukturnya. Nah, kalau kita mau menjalankan perintah ini, ya, atau misalnya kita mau lihat dulu deh data di siswa apa saja, kita tinggal klik kanan, kemudian ada select, kemudian ada select top. Top berapa? Ya, misalnya kita membatasi hanya 10 baris saja. Maka saya tutup dulu. Maka ini ada 5 baris yang deleted. Ini bisa kita delete, kita close, don't save. Nah, sekarang bagaimana kita menjalankan file coba.sql ini tadi? Nah, cara menjalankannya, kita klik kanan, kemudian kalau belum muncul, kita klik kanan lagi. Atau di sini, saya agak lupa. Oh iya, kita pilih database-nya dulu ya, baru bisa kita klik kanan. Atau kita pilih dulu. Kita pilih dulu, kemudian klik kanan. Oh, belum bisa. Atau kita klik kanan yang nama file ini. Ah, kita coba dulu. Klik kanan. Gimana cara klik kanan? Oke, bisa pause. Sebentar ya teman-teman. Ini gimana cara menjalankannya? Oh, run query ya. Oke. Kita harus seleksi. Run query. Mau run yang kita seleksi, bisa ya. Klik kanan, run query.
query-nya komplit. Tapi kita harus klik dulu database-nya supaya bisa terkoneksi. Kemudian kalau saya seleksi yang ini, klik kanan, run query atau F5, ini juga sudah berhasil. Tapi kalau saya mau menjalankan semuanya, apakah bisa? Oke, memang mau tidak mau kita harus Ctrl A, klik kanan, run query, dia menjalankan 2 query sekaligus. Ya. Nah, jadi itu untuk tipsnya ya, video bagaimana kita bisa menuliskan perintah SQL ke beberapa aplikasi database GUI ya yang populer digunakan. Dan untuk video seri belajar basis data dengan PostgreSQL, kedepannya ini kita akan menggunakan Visual Studio Code ya, karena selain kita ngoding menggunakan VS Code untuk bahasa pemrograman yang lain, kita juga bisa belajar SQL melalui Visual Studio Code di sini. Jadi supaya kita fokus di satu tools yang sama. Oke? Demikian untuk video pertama tips pemrograman kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika teman-teman punya ide, usulan lagi, atau teman-teman menggunakan tools lain, ya aplikasi database tools yang lain, juga teman-teman bisa berpendapat di kolom komentar di bawah video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.